Memilih untuk tinggal dekat dengan anak-anak saat usia tua benarkah membawa kebahagiaan, atau justru dapat menimbulkan penderitaan? Apakah usia tua benar-benar saat di mana seseorang mencapai kedamaian batin yang sejati? Ataukah itu dapat berubah menjadi sumber rasa sakit tambahan? Banyak orang percaya bahwa dengan bertambahnya usia, bijaksana untuk mendekatkan diri kepada orang-orang terkasih guna mendapatkan dukungan dan persahabatan. Tetapi apakah ini benar-benar keputusan terbaik? Ajaran Buddha dan Zen menawarkan sudut pandang yang berbeda. Buddha mengajarkan bahwa kemelekatan adalah penyebab utama dari penderitaan manusia. Jadi, mungkin saja kemelekatan yang berlebihan pada keluarga dapat menjadi penyebab ketidakbahagiaan di usia tua. Melalui sebuah kisah Zen, kita akan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa hidup dekat dengan anak-anak di masa tua bisa menjadi, paradoksalnya, kesalahan terbesar yang bisa dilakukan. Gato. Keinginan akan kedekatan. Seorang pria tua, setelah melewati masa mudanya dan paruh baya dengan bekerja keras untuk membesarkan keluarganya dan merawat anak-anaknya, menemukan dirinya semakin lelah seiring bertambahnya usia. Rambutnya telah beruban, tubuhnya menjadi kaku, dan energi yang dulu tampak tak terbatas kini hanya tinggal kenangan. Seiring waktu, anak-anaknya tumbuh dewasa, membentuk keluarga mereka sendiri, dan pindah ke tempat-tempat jauh untuk mengejar karir dan impian. Pria itu pun akhirnya sendirian di rumah yang dulunya penuh dengan tawa, diskusi, dan hiruk-pikuk kehidupan keluarga sehari-hari. Seiring bergulirnya hari, kesendirian di usia tua mulai merayap ke dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk pindah lebih dekat dengan anak-anaknya, sehingga mereka bisa merawatnya, dan dia tidak lagi merasa kesepian. Bukankah sudah menjadi kewajiban anak-anak untuk merawat orang tua di usia tua, pikirnya. Jadi dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke kota yang tidak jauh dari salah satu anaknya. Awalnya, rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dia disambut dengan hangat, cucu-cucunya berlari untuk memeluknya, dan anak-anaknya berjanji untuk sering berkunjung. Dia merasa akhirnya dekat dengan cinta dan kehangatan yang telah lama hilang. Namun, dia tidak menyadari bahwa keputusan itu segera mulai melunturkan kedamaian yang begitu dicarinya. 2. Ilusi kebahagiaan. Pada beberapa bulan pertama, pria tua itu dipenuhi kebahagiaan. Anak-anaknya mengunjunginya di akhir pekan. Cucu-cucunya bermain dan tertawa di sekitarnya. Dia percaya bahwa masa tuanya akan menjadi tenang dan memuaskan. Namun perlahan-lahan, perubahan halus, hampir tak terlihat, mulai terjadi. Kunjungan anak-anaknya menjadi semakin jarang. Ketika dia menelepon, dia mendapat jawaban seperti, "Aku sedang sibuk," atau "Aku akan datang nanti." Cucu-cucunya, yang dulu berlarian dengan antusias padanya, kini tenggelam dalam aktivitas dan minat mereka sendiri. Dia seringkali ditemukan sendirian, menunggu telepon, kunjungan, atau teman yang sangat diinginkannya. Kebahagiaan yang dia pikir akan ditemukan dengan tinggal dekat keluarganya mulai memudar. Dia merasa seperti orang asing dalam kehidupan mereka, pengamat diam ketimbang peserta aktif. Dia sadar bahwa meskipun secara fisik dekat dengan anak-anaknya, jarak emosional di antara mereka tidak benar-benar berkurang. Suatu malam, setelah melewati hari yang sendiri, dia duduk untuk bermeditasi dan merenung tentang perasaannya. Kata-kata Buddha kembali ke benaknya. Kemelekatan adalah akar dari penderitaan. Dia bertanya-tanya apakah dia juga terlalu melekat pada anak-anaknya, apakah dia meletakkan kebahagiaannya di tangan mereka, mengharapkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Beban ekspektasi. Seiring waktu, pria tua itu mulai merasakan kepahitan yang semakin meningkat. Dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk anak-anaknya, membesarkan mereka, mendidik mereka, dan mempersiapkan mereka untuk dunia. Sekarang, di usia tuanya, bukankah mereka harus membalasnya dengan perhatian dan kasih? Sayang, harapan ini menekan seperti batu besar di hatinya. Dia tidak bisa memahami mengapa anak-anaknya tampak begitu jauh, mengapa mereka tidak menjadikannya prioritas utama seperti yang dia harapkan. Kepahitannya bertambah, begitu juga rasa penderitaannya. Semakin sering dia bertanya,
Kenapa aku pindah ke sini jika ujung-ujungnya aku tetap sendirian? Apakah ini cara masa tuaku harus dijalani? Suatu malam, dalam tidur gelisah, dia bermimpi tentang seorang guru Zen bijak. Guru itu berkata kepadanya, "Kamu terlalu melekat pada gagasan bahwa anak-anakmu harus memenuhi keinginanmu. Semakin banyak kamu mengharapkan dari mereka, semakin besar penderitaanmu. Kedamaian sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari dalam dirimu sendiri." Saat bangun, pria tua itu merenungkan kata-kata sang guru. Dia menyadari bahwa dia telah meletakkan harapan yang tidak realistis pada anak-anaknya. Dia percaya bahwa kedekatan fisik akan otomatis membawa kedekatan emosional, namun ternyata tidak. Dia menyadari bahwa kedamaian sejati tidak dapat berasal dari kemelekatan pada orang lain, tetapi dari kemampuan untuk menemukan kedamaian di dalam diri sendiri. 4. Perjalanan menuju kebebasan batin. Setelah pencerahan tersebut, pria tua itu memutuskan untuk mengubah perspektifnya. Alih-alih mengharapkan perhatian dari anak-anaknya, dia belajar untuk menumbuhkan kedamaian batin melalui meditasi dan rasa syukur atas momen-momen saat ini. Dia berhenti mengukur nilai dirinya berdasarkan frekuensi kunjungan anak-anaknya dan mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Dia menyadari bahwa kemelekatan pada keluarga, jika dialami dengan ekspektasi, dapat menjadi sumber penderitaan, tetapi jika dialami dengan sikap tanpa kemelekatan dan kasih sayang, tanpa syarat, itu dapat berubah menjadi pengalaman kedamaian. Usia tua tidak harus menjadi penjara yang dibangun oleh ekspektasi, tetapi merupakan kesempatan untuk menemukan kebebasan batin yang sejati. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kemampuan kita untuk menerima kehidupan apa adanya. Hidup mereka terpisah. Dia berharap mereka akan mengisi kekosongan kesendiriannya. Tapi apakah benar tanggung jawab mereka untuk melakukannya? Semakin pria tua itu merenungkan situasinya, semakin dia memahami sifat sebenarnya dari penderitaannya. Bukan kurangnya perhatian dari anak-anaknya yang menyebabkan dia merasa sakit, tetapi kemelekatan dirinya sendiri pada mereka, dan keyakinan bahwa mereka berhutang sesuatu padanya. Di dalam hatinya, dia telah menyerahkan kebahagiaannya kepada tangan anak-anaknya, melupakan ajaran tentang tanpa kemelekatan yang pernah dia ketahui. Dengan demikian, dia membiarkan dirinya diyakinkan bahwa tinggal dekat dengan mereka akan membawa kepuasan. Namun, pada kenyataannya, dia hanya memperdalam keinginannya akan koneksi dan memperburuk rasa isolasinya. Ketika koneksi tersebut tidak memenuhi harapannya, ingatannya kembali pada ajaran lain dari kebijaksanaan Buddha. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Tidak ada yang dapat ditahan selamanya. Segala sesuatu yang kita miliki hanya dipinjamkan, termasuk anak-anak kita. Mereka bukan milik kita untuk dimiliki. Mereka milik kehidupan mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, dan jalan hidup mereka sendiri. Dengan melekat pada mereka, dia mencoba menahan sesuatu yang bukan miliknya, mencoba mengontrolnya. 5. Merenungkan bahaya ketergantungan. Pria tua itu menyadari bahaya lain dalam situasinya. Dengan mendekatkan diri pada anak-anaknya, dia secara tidak sadar menjadi bergantung pada mereka. Dia menemukan dirinya menunggu kunjungan mereka, bergantung pada mereka untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan. Namun, dalam melakukan hal itu, dia kehilangan kemandiriannya. Dia telah membiarkan dirinya menjadi tergantung secara emosional pada kehadiran mereka, dan ketika dia tidak mendapatkan perhatian yang diinginkannya, dia merasa ditinggalkan. Dia kemudian mengingat sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang biksu Buddha beberapa waktu lalu. Seorang pria melakukan perjalanan dari desa ke desa dengan membawa karung gandum yang berat di pundaknya. Beratnya membuatnya tertekan dan dia terus-menerus mengeluh tentang kelelahan. Ketika seseorang menawarkan untuk membawa karung itu untuknya, pria itu menolak, berkata, "Jika aku tidak membawa beban ini sendiri, aku tidak akan pernah membangun kekuatanku." Pria tua itu kemudian menyadari bahwa dia sedang membawa beban usia tuanya, tetapi alih-alih membangun kekuatan untuk menanggungnya, dia telah menyerahkannya kepada pundak anak-anaknya, berharap mereka yang akan membawa beban emosional untuknya. Namun dengan melakukan itu, dia melemahkan kemampuannya untuk menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri.
Perjalanan menuju kedamaian batin. Suatu sore yang tenang terbuka baginya saat dia bermeditasi di bawah naungan pohon. Saat itulah dia sampai pada realisasi terakhirnya. Tinggal dekat dengan anak-anaknya bukanlah kesalahannya. Kesalahannya adalah kemelekatan pada gagasan bahwa mereka bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Kedamaian sejati, dia paham, tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri. Sebuah ajaran Buddha lain kembali ke benaknya. Kedamaian datang dari dalam, jangan cari di luar. Seberapa besar pun cinta anak-anaknya, mereka tidak akan pernah bisa memberinya rasa pemenuhan batin yang dia cari. Kedamaian itu hanya bisa datang dari kemampuannya untuk melepaskan harapan dan menerima momen saat ini apa adanya, daripada seperti yang dia inginkan. Jadi, pria tua itu memutuskan untuk mengubah perspektifnya. Alih-alih menunggu anak-anaknya, mengunjungi atau menelepon, dia mulai menumbuhkan rasa syukur atas saat-saat mereka melakukannya. Dia berhenti mengukur kebahagiaannya berdasarkan frekuensi kunjungan mereka, dan mulai fokus pada kesenangan sederhana kehidupan sehari-hari. Nyanyian burung di pagi hari, kehangatan sinar matahari di kulitnya, momen-momen meditasi yang mendekatkannya pada hatinya sendiri. Seiring terus berlangsungnya perjalanan refleksi diri, dia merasakan kebebasan yang mendalam. Dengan melepaskan kemelekatan pada anak-anaknya, dia terbebas dari beban harapan dan penderitaan yang dihasilkannya. Dia tidak lagi merasa perlu mengontrol tindakan mereka atau menuntut perhatian mereka. Dia membiarkan mereka menjalani kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan, sementara dia fokus menjalani hidupnya sendiri dengan damai dan puas. Seiring waktu, anak-anaknya memperhatikan perubahan dalam dirinya. Mereka tidak lagi merasakan tekanan dari harapannya, dan ini mengarah pada hubungan yang lebih autentik. Ketika mereka mengunjunginya, itu bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Pria tua itu, yang telah terbebas dari rantai kemelekatan, menyadari bahwa dia sekarang lebih menghargai kebersamaan mereka, karena dia tidak lagi bergantung pada mereka untuk kebahagiaannya. 7. Menerima ketidakkekalan. Pengalamannya membawanya kembali ke salah satu ajaran utama Buddha. Ketidakkekalan. Segala sesuatu dalam hidup bersifat sementara. Masa muda, kesehatan, hubungan. Bergantung pada sesuatu, baik itu harta material maupun ikatan emosional, hanya akan membawa penderitaan, karena segala sesuatu pasti berubah. Dengan memahami ini, pria tua itu menemukan kedamaian sejati. Dia tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi merasa perlu memiliki. Dengan hati yang ringan, dia menerima keindahan kehidupan apa adanya, dengan semua perubahannya, dan akhirnya menemukan ketenangan yang selalu dicarinya. Seorang ayah tua menyadari bahwa peran sebagai orang tua telah berubah. Anak-anaknya bukan lagi makhluk kecil yang bergantung padanya, tetapi orang dewasa dengan tanggung jawab dan tantangan mereka sendiri. Dengan menerima ketidakkekalan ini, dia menemukan kedamaian dalam memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup. Hubungannya dengan anak-anaknya, seperti semua hal, telah berevolusi. Memegang erat masa lalu atau berharap agar tetap tidak berubah hanya akan membawa penderitaan. Buddha mengajarkan bahwa semua hal yang tersusun adalah sementara dan bahwa kita harus berusaha dengan tekun. Pria tua itu merenungkan hal ini, memahami secara mendalam bahwa hubungannya dengan anak-anaknya adalah konstruksi yang terdiri dari tahun-tahun pengalaman bersama, emosi, dan peran yang seiring waktu berubah. Anak-anaknya tidak lagi bergantung padanya, dan dia pun tidak lagi membutuhkan mereka untuk kesejahteraannya sendiri. Setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk diikuti. Dengan merangkul kebijaksanaan ketidakkekalan dan melepaskan kemelekatan yang membebani, dia menemukan bentuk baru dari kebahagiaan dalam kesendirian. Kesendirian, dia paham, tidak sama dengan kesepian dalam arti kekurangan. Yang pertama adalah keinginan akan persahabatan dan validasi, sementara yang terakhir adalah kepuasan yang muncul dari dalam. Kedamaian yang ditemukan dalam persahabatan dengan dirinya sendiri memungkinkannya menghargai saat-saat ketenangan yang dihabiskan sendirian, baik itu menyesap teh di pagi hari, merawat kebun kecil, atau duduk dalam meditasi. Dia tidak lagi menunggu anak-anaknya mengisi hari-harinya. Sebaliknya,
Dia mengisinya dengan kesenangan sederhana dan praktik spiritualnya sendiri. Waktu yang dihabiskan bersama anak-anaknya menjadi kebahagiaan tambahan, bukan kebutuhan bagi kebahagiaannya. Ajaran Zen menekankan pentingnya berada di saat ini, menemukan kepuasan dalam apa yang ada daripada dalam apa yang mungkin terjadi. Pria tua itu mewujudkan ajaran ini, hidup sepenuhnya di saat ini dan menghargai keajaiban kecil kehidupan sehari-hari. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada kondisi batinnya. 8. Tanpa kemelekatan sebagai jalan menuju kedamaian. Terus merenungkan perjalanannya, pria tua itu memahami lebih dalam konsep Buddha tentang tanpa kemelekatan. Buddha mengajarkan bahwa kemelekatan pada orang, benda, atau hasil pasti akan membawa penderitaan. Karena tidak ada yang permanen di dunia ini. Semakin kuat kita berpegang teguh, semakin besar penderitaan kita ketika hal-hal ini tak terhindarkan berubah atau hilang. Dia menyadari bahwa penderitaannya tidak berasal dari jarak dengan anak-anaknya, tetapi dari kemelekatannya pada gagasan bahwa mereka berhutang waktu, perhatian, dan perawatan padanya. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, dia merasa terluka dan ditinggalkan. Sebenarnya, anak-anaknya tidak meninggalkannya. Mereka hanya menjalani hidup mereka seperti yang diperlukan. Penderitaan itu datang dari kemelekatannya sendiri dan ketidakmampuannya untuk melepaskan peran dan hubungan yang dulu mendefinisikannya. Dengan mempraktikkan tanpa kemelekatan, pria tua itu terbebas dari turbulensi emosional yang mengganggunya. Dalam Buddhisme, konsep anicca, ketidakkekalan, menekankan bahwa segala sesuatu dalam keberadaan bersifat sementara dan tunduk pada perubahan. Dengan mengenali dan menerima kebenaran ini, kita dapat mengurangi penderitaan dan menemukan kedamaian batin. Pria tua itu, melalui meditasi dan refleksi, mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan sehari-harinya, memungkinkannya menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Selain itu, prinsip anatta dalam Buddhisme menunjukkan bahwa tidak ada ego yang konstan, kita terus berubah. Pria tua itu menyadari bahwa baik dia maupun anak-anaknya terus berubah, dan mempertahankan identitas masa lalu adalah sia-sia. Dengan menerima kenyataan ini, dia mampu merangkul masa kini, dan dinamika baru keluarganya tanpa rasa sakit atau penyesalan. Melalui praktik kesadaran dan meditasi, pria tua itu menumbuhkan pikiran yang tenang dan hadir. Ini memungkinkannya mengamati pikiran dan perasaannya tanpa terbawa arus, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan hubungannya. Meditasi menjadi alat penting untuk bernavigasi melalui transisi hidup dengan keseimbangan dan kejelasan. Dalam perjalanannya menuju transformasi, pria tua itu juga belajar pentingnya rasa syukur. Dengan menghargai berkah sementara kehidupan, seperti kesehatan, hubungan, dan peluang, dia berhasil fokus pada saat ini dan menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sehari-hari. Praktik rasa syukur ini membantunya menjaga perspektif positif, bahkan di hadapan tantangan dan perubahan yang tak terhindarkan. Akhirnya, pria tua itu memahami bahwa belas kasih terhadap diri sendiri dan orang lain sangat penting untuk menjalani hidup yang penuh dan bermakna. Dengan menyadari bahwa semua makhluk menghadapi ketidakkekalan dan penderitaan, dia mengembangkan empati dan kebaikan, memperbaiki interaksinya, dan memperkuat ikatan dengan orang-orang di sekitarnya. Belas kasih ini memungkinkannya melepaskan dendam dan harapan, merangkul cinta tanpa syarat dan penerimaan. Secara keseluruhan, melalui tanpa kemelekatan dan praktik kesadaran, pria tua itu tidak lagi merasa kecewa atau marah ketika anak-anaknya sibuk atau ketika mereka tidak mengunjunginya sesering yang dia harapkan. Sebaliknya, dia menerima setiap momen apa adanya, tanpa menginginkan lebih atau takut akan kurang. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, pria tua itu menyadari bahwa perjalanannya telah menyelesaikan siklusnya. Seperti dulu dia merawat anak-anaknya, mendampingi mereka tumbuh dan mandiri, kini dia harus mengarahkan perawatan yang sama pada dirinya sendiri. Peran sebagai ayahnya telah berubah, dan di usia tua, dia memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kemandiriannya sendiri. Buddhisme Zen mengajarkan bahwa kehidupan terdiri dari siklus, masing-masing dengan pelajaran-pelajarannya. Siklus peran ayahnya telah mencapai kesimpulan alami, memulai fase baru pertumbuhan pribadi dan kedamaian batin. Dia tidak lagi mendefinisikan dirinya secara eksklusif melalui perannya sebagai orang tua
atau terikat pada harapan-harapan yang dulu membawa begitu banyak penderitaan. Dia hanyalah seorang manusia yang melalui jalan kehidupan dengan anggun dan penerimaan. Mendekati akhir hayatnya, dia merasakan kedamaian yang mendalam. Hubungannya dengan anak-anaknya menjadi lebih kuat, bukan karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tetapi karena dia telah melepaskan kebutuhan untuk mengontrol dan membiarkan cinta mengalir bebas. Anak-anaknya mengunjunginya dengan kasih sayang tulus, dan ketika mereka tidak bisa, dia tidak merasa diabaikan. Dia telah memahami bahwa cinta tidak diukur dengan kedekatan fisik, tetapi dengan kualitas koneksi yang dibagikan. Di hari-hari terakhirnya, dia merenungkan pelajaran yang telah dipelajarinya. Bahaya kemelekatan, pentingnya kemandirian, dan kedamaian mendalam yang lahir dari dalam. Dia telah menjalani hidup yang penuh, bukan karena dia berpegang pada anak-anaknya atau mencari kebahagiaan di luar dirinya, tetapi karena dia menemukan pemenuhan dalam setiap momen dan menerima ketidakkekalan dari semua hal. Kisah pria tua ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati di usia tua tidak bergantung pada tinggal dekat dengan anak-anak atau mengandalkan orang lain untuk dukungan emosional. Sebaliknya, itu lahir dari merangkul ajaran Buddha Zen, melepaskan kemelekatan, mempraktikkan kemandirian, dan menemukan kedamaian batin di dalam diri sendiri. Seperti yang dikatakan Buddha, kamu sendiri harus berusaha. Para Buddha hanya bisa menunjukkan jalan. Jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan tidak terletak pada orang lain, tetapi di dalam hati kita sendiri. Pria tua yang menempuh jalan ini meninggalkan warisan kebijaksanaan dan kedamaian batin, membuktikan bahwa kesalahan terbesar di usia tua bukanlah tentang tempat di mana kita tinggal, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hidup.